pemerintah daerah merancang skema kerjasama dengan swasta, BUMD, dan pihak ketiga untuk merehabilitasi aset tersebut, Pak. Komisi C menilai bahwa jika aset daerah diarahkan untuk mendukung sektor-sektor ini, maka kontribusi PAD bisa meningkat signifikan dan berkelanjutan. Bagaimana ini mekanisme kerjasama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga? Kerjasama dapat dilakukan melalui berbagai skema seperti BGS, bangun, guna, serah, atau KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Komisi C juga melakukan penilaian kinerja berdasarkan capaian PAD, realisasi kerja sama aset, serta pemanfaatan aset strategis. Komisi juga terbuka untuk menerima laporan dari masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ABTVN Podcast, bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Nah, untuk episode kali ini kita mau membahas soal mendorong pemanfaatan aset daerah dan potensi pendapatan lintas sektor. Nah, untuk ngomongin soal pendapatan dan pemanfaatan aset ini tentunya kita mau ngobrol dengan anggota Komisi C ya. Kebetulan di sini kita sudah hadirkan, beliau merupakan anggota Komisi C DPRD Provinsi Jatim dari Dapil Jatim 10 Membawai Jombang Mojokerto dari fraksi Demokrat. Beliau merupakan Bapak Muhammad Soleh. Assalamualaikum Pak Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Baik nggih. Ini kesekian kali pertemuan kita nggih Pak Soleh nggih. Kalau pertemuan kemarin itu kan kita ngobrolin soal pertanian. Ini untuk kali ini pembabatannya sudah selesai? Belum ya? Belum, tinggal kira-kira 1 bulan lagi. 1 bulan lagi. Dari 100 hektar yang sudah tertangani berapa hektar? Kira-kira ya 85%. 85%. Berarti diperkirakan 1 bulan lagi sudah selesai. Itu setelah itu semua selesai itu nanti bakal ditanami tebu lagi nggih? Oh iya, ditanami tebu lagi, nanti istilahnya dikepras, lalu dipupuk. Sudah tumbuh. Sudah tumbuh. Mudah ya kalau tebu ya Pak. Mudah, alhamdulillah. Oke, Pak Soleh hari ini lagi ada kegiatan apa nih sebelum datang ke podcast? Ini tadi ada kegiatan paripurna langsung. Paripurna langsung ke sini. Lagi disibukkan sama rapat-rapat ya Pak Soleh ya. Iya. Akhir tahun. Akhir tahun. Pak, ini selama 1 bulan nanti kan akan ditanami tebu ya. Iya. Itu nanti mungkin nggak sih lahannya Pak Soleh itu juga ditanami tanaman lain, Pak? Ada berapa persen, kira-kira 5% yang tanahnya itu mudah diairi dan bisa ditanami padi, Pak. Ditanami padi? Ya, kira-kira 0,5%. 0,5% dari 100 hektar itu ya. Itu kalau kondisi padi itu kan harus musim hujan ya Pak Soleh ya. Kalau sekarang itu kan musimnya lagi kadang panas banget, kadang hujan. Di sana juga begitu? Oh sama. Sama? Ya, yang 0,5 hektar itu memang tanahnya mudah air, Mbak. Istilahnya mbak gitu ya. Bisa ditanami sepanjang tahun itu ditanami untuk tanaman padi. Untuk tanaman padi, berarti selain tebu juga ada padi. Ya, oke. Oke, Pak, kita langsung masuk ke materi saja. Nanti kita juga perlu nih tanya-tanya soal pertanian lagi, tapi nanti di sela-sela pembahasan kita ya. Oke, Pak, ini kan kita ngomongin soal aset nih. Sebenarnya berapa sih jumlah aset milik pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sudah bersertifikat dan beberapa yang belum? Berdasarkan data dari BPKAD Jawa Timur, dari total sekitar 8 ribuan bidang tanah milik pemerintah provinsi, baru sekitar 65% yang telah bersertifikat. Sisanya masih dalam proses penyelesaian
atau belum diajukan sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak aset yang rentan terhadap konflik kepemilikan, tidak dapat dimanfaatkan secara optimal atau bahkan dikuasai pihak-pihak ketiga tanpa kejelasan hukum. Sertifikasi menjadi prioritas karena menyangkut kepastian hukum dan dasar pengelolaan aset itu peningkatan pendapatan daerah, Mbak. 8.000-an. Iya. Banyak juga ya Pak Iya. Soleh ya. Tapi masih 65% yang baru terurus sertifikatnya. Betul. Gitu ya. Ini sangat penting ya Pak ya. Sangat penting sekali. Sangat penting biar tidak ada konflik untuk masyarakat ketika menggunakan aset-aset tersebut. Berarti asetnya itu bisa berupa tanah gitu ya Iya, Pak? bangunan. Bangunan. Iya, ya. Oke, untuk soal legalitas, apa sih kemudian yang menjadi kendala utama nih dalam proses penertiban dan legalisasi aset ini, Pak? Kendala yang dihadapi mencakup kurangnya dokumen awal aset, keterbatasan SDM di bidang pengelolaan aset, proses birokrasi di BPN, serta anggaran yang terbatas untuk pembiayaan sertifikasi. Selain itu, beberapa aset juga dalam kondisi bersengketa atau berada di bawah penguasaan pihak lain. Koordinasi antara BPKAD, UPD, pemilik aset, dan instansi vertikal perlu diperkuat agar proses penertiban berjalan efektif dan terencana. Begitu, Mbak. Begitu ya, jadi harus ada sinergi dari beberapa pihak untuk ngurusin legalitas yang sangat penting ini ya. Ini sangat disayangkan Pak ya. Kalau Jawa Timur asetnya banyak, legalitasnya bermasalah kan tentu kenyamanan masyarakat untuk menggunakan aset tersebut juga cukup terganggu juga ya Pak Soleh ya. Oke, ini karena kita tahu ya bahwasanya Provinsi Jawa Timur termasuk banyak sekali asetnya sekitar 8.000-an, tapi kan nyatanya ada beberapa yang dikatakan masih idle atau tidak produktif begitu ya. Berapa banyak nih aset di Provinsi Jawa Timur yang kemudian masih belum produktif dan bagaimana rencana pemanfaatannya ke depan? Sekitar 20-25% aset daerah Jawa Timur belum dimanfaatkan secara produktif, seperti lahan kosong, bangunan tidak terpakai, atau fasilitas publik yang rusak. Pemerintah daerah merancang skema kerjasama dengan swasta, BUMD, dan pihak ketiga untuk merehabilitasi aset tersebut, Pak. Komisi C mendorong agar pemanfaatan difokuskan kepada sektor strategis seperti pendidikan, UKM, pariwisata, dan pelayanan publik agar dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Begitu, Mbak. Oke, berarti sudah ada upaya ya dari Komisi C dan juga pemerintah provinsi untuk memanfaatkan lagi aset yang kurang produktif ini ya. Jadi ada masalahnya banyak ya Pak ya, legalitas. Terus masih banyak aset yang belum produktif. Tapi masih harus diupayakan begitu ya Pak Soleh. Pak Soleh, ini kita ngobrolin yang lain dulu nih. Agak-agak berat juga nih ngobrolin aset. Oh iya. Pak Soleh ini kan basicnya di pertanian ya Pak ya. Kita melihat itu kan swasembada pangan sekarang kan jadi prioritas pemerintahan. Prioritas pemerintahan Prabowo Subianto ya. Tapi kalau untuk melihat pertaniannya Indonesia, menurut Pak Soleh sendiri bagaimana? Jangan di Indonesia dulu deh. Di dapilnya Pak Soleh sendiri, ini apakah sudah berjalan optimal begitu? Kalau di daerah saya Mbak, terutama di Indonesia, memang tanah Indonesia itu termasuk daerah agraris, Mbak. Penduduknya bertani, begitu. Insya Allah bisa untuk menopang hasil produksi perkebunan pertanian, insya Allah, khususnya di daerah Mojokerto. Ditanami apa saja, insya Allah bisa, Mbak. Jagung, padi, palawija, itu sangat tepat sekali untuk termasuk meningkatkan produktivitas produksi pertanian, khususnya di Kabupaten Majalengka, umumnya di
Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Iya, Timur, gitu. berarti sudah sepenuhnya itu subur dan mudah ditanami Iya. di dapilnya panjenengan ya, Iya, Pak iya, Soleh ya. iya. Kalau untuk aset ini ada di pertanian juga nggak sih Pak? Kayak misalnya tanahnya digunakan untuk pertanian itu juga ada. Oh, tanahnya siapa? Tanahnya milik provinsi misalnya nanti dikelola oleh masyarakat sekitar untuk pertanian, untuk mewujudkan swasembada itu juga diberlakukan nggak sih Pak Soleh? Oh, saya kira untuk aset pemerintah Provinsi Jawa Timur mungkin itu enggak bisa, Pak. Dimanfaatkan oleh pertanian. Ya belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Jawa Timur. Berarti untuk sementara ini untuk swasembada pangan untuk menentukan program itu masih menggunakan tanah-tanah pribadi begitu ya? Tanah pribadi biasanya ada bekerja sama dengan perkebunan, gitu Mbak. Ya, kalau sekarang itu kan kalau ngobrol soal pertanian itu kan harus ada keberlanjutan ya, Iya. Pak Soleh ya. Kalau kita lihat petani sekarang sudah sepuh-sepuh loh, Pak Soleh. Iya, iya. Kalau di daerahnya panjenengan begitu mayoritas. Mayoritas di daerah saya ini kebetulan dekat dengan hutan, Mbak. Daerah saya itu cocok sekali untuk tanaman padi, jagung, dan palawija, Mbak. Palawija. Iya. Itu kalau misalnya kita lihat untuk kontinuitas, untuk keberlanjutannya petani, SDM-nya itu kan harus ibaratnya kayak harus diturun-temurunkan gitu loh Pak Soleh. Betul. Itu kan kita lihat petani-petaninya ini kan masih sepuh-sepuh gitu kan, harus ada ketertarikan juga nih, gimana caranya membuat anak-anak muda ini tertarik di pertanian. Kalau menurut Pak Soleh ini anak-anak muda cukup tertarik nggak sih di pertanian? Sebagian, Mbak. Sebagian ya Mas Ian. Kadang-kadang anak-anak di desa itu senengnya kerja di pabrik, Mbak. Pabrik. Iya, kadang-kadang saya sendiri dan anak saya sendiri enggak mau untuk bertani, Mbak. Gitu? Kadang-kadang iya. Padahal Pak Soleh ini lumayan sukses juga ya di pertanian ya, 100 hektar ya Pak ya? Iya, tapi nggak ada yang mau ngelanjutin. Mungkin dia itu ya, saya pegangi perusahaan, Mbak. Dan saya sendiri yang mengelola. Saya setiap hari pagi itu lihat-lihat ke kebun. Nah, Sabtu atau Minggu kita itu jalan-jalan sampai mengarahkan karyawan saya yang ada di lapangan atau ada di sawah. Di sawah, cukup sibuk juga ya. Berarti tadi pagi juga sempat nengok dulu nih sebelum rapat. Insya Allah saya usahakan setiap pagi setelah sholat subuh, saya itu akas, Mbak, istilahnya itu. Kalau enggak enak di rumah sambil kita itu berolahraga, lihat tanaman yang bagus-bagus itu, hati katanya. Refresh lagi. Iya, refresh, iya. Seger gitu ya. Seger gitu ya. Ya kalau dewan itu kan gimana ibaratnya mengurus banyak orang juga ya, Pak Soleh ya. Ini juga perlu merefresh pikiran, merefresh kondisi tubuh biar tetap fit gitu ya, Pak Soleh ya. Oke, Pak Soleh, kita lanjutkan lagi soal ngomongin aset ya. Ini apakah nih ada aset di Provinsi Jawa Timur yang dikuasai pihak ketiga tanpa dasar hukum yang jelas? Iya, Mbak. Ditemukan sejumlah aset yang dikuasai oleh atau yang digunakan oleh pihak ketiga tanpa perjanjian sewa resmi atau kerjasama yang sah. Beberapa bahkan digunakan sejak bulan tahun yang lalu. Komisi mendorong BPKAD untuk melakukan investigasi menyeluruh dan menindaklanjuti kasus tersebut, Mbak, melalui jalur hukum atau renegosiasi kontrak kerja sama yang jelas. Penertiban ini penting agar aset kembali menjadi milik publik dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan daerah. Ya, begitu, berarti Mbak. Masih ada oknum-oknum nakal yang menggunakan tanpa izin lah ya, simpelnya begitu ya, Pak Soleh ya. Kemudian kalau kita lihat itu kan aset itu banyak, perlu pencatatan, pengelolaan. Ini bagaimana sistem pencatatan dan pengelolaan data aset daerah untuk saat ini?
Sistem pengelolaan aset Mm-mm. saat ini masih dalam proses menuju digitalisasi penuh, Mbak. Mm-mm. Komisi C mendorong agar semua data aset terintegrasi dalam satu sistem berbasis teknologi informasi yang akurat, mutakhir, dan transparan begitu. Mm-mm. Dan digitalisasi aset akan membantu dalam monitoring, pengambilan kebijakan, serta memudahkan pelaporan ke BPK dan lembaga pengawasan yang lainnya. Mm-mm. Perlu juga integrasi antara data BPKAD, UPD teknis, dan data pertanahan atau BPN. Begitu, Mbak. Oke, berarti Nggih. sudah menggandeng digitalisasi ya, Pak Soleh ya? Iya, sudah mengantisipasi, nggih. Iya, menggandeng teknologi. Hmm. Ini berarti sudah harus datanya antara setiap apa ya, setiap pihak, setiap lembaga itu harus sinkron begitu ya, Pak ya. Oke, ini sektor mana saja yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD, Pak Soleh? Sektor yang berpotensi besar adalah terutama pariwisata melalui pemanfaatan kawasan wisata milik Provinsi Jawa Timur, ada pertanian dan perkebunan melalui pemanfaatan lahan tidur, UMKM dan perdagangan, industri kreatif dan digitalisasi ekonomi, pendidikan dan pelatihan vokalis atau BLK, SMK. Komisi C menilai bahwa jika aset daerah diarahkan untuk mendukung sektor-sektor ini, maka kontribusi PAD bisa meningkat signifikan dan berkelanjutan. Begitu. Baik, ya. Jadi dari segi pariwisata sampai dengan pendidikan, itu semuanya memiliki potensi besar. Betul. Pak Soleh. Kalau ngomongin pariwisata nih Pak Soleh ya, itu kan pemerintah Presiden Prabowo itu kan tidak hanya menggencarkan swasembada, tapi juga bagaimana desa itu mandiri berupa desa wisata. Betul, Pak Soleh ya. Ya, pernah dengar ya Pak ya? Ya pernah. Ya, itu di dapilnya Panjenengan itu kan cukup banyak ya. Mojokerto itu kan pariwisata budaya banyak, candi-candi terus banyak sejarahnya. Ini pengelolaannya di sana itu pariwisatanya apa sudah maksimal juga, Pak? Pengelolaan di daerah saya itu bekerja sama dengan pemerintahan desa, Mbak. Contohnya di Trawas itu ada sumber gentong atau apa gitu di Trawas. Ya, sumber gentong di Pacet itu, di Trawas itu. Ya, apa itu? Yang ke pariwisata gentong itu sangat ramai sekali, Mbak, dan diminati oleh masyarakat sekitarnya. Biasanya itu dari Surabaya, Sidoarjo itu, dan sangat ramai sekali. Trawas itu ya. Yang mengelola adalah Bumdes, pemerintahan desa. Pemerintah desa. Kemarin itu di episode sebelumnya kan kita sempat diundang sama Pak Soleh ya. Ya tim ya. Buat datang ke Trawas, tapi masih belum sempat Pak Soleh ya. Pak Soleh pasti sibuk dong. Kalau misalnya kita datang sewaktu-waktu, namanya dewan ya kan, pasti masih banyak jadwal gitu ya Pak Soleh. Enggak, Mbak, saya ini kalau insya Allah kalau Sabtu dan Minggu saya usahakan di rumah. Kita berkebun gitu aja. Berkebun. Iya, sepegel, Mbak, kemana-mana. Iya. Capek ya, Pak ya. Ini berarti kalau misalnya dalam satu hari tidak ada agenda rapat, Pak Soleh itu ada di Mojokerto. Di tempat tinggalnya Pak Soleh ya. Itu setiap hari Sabtu Minggu aja Pak Soleh ada di rumah. Insya Allah saya anggota DPRD Jawa Timur itu ndotok kok, Mbak, enggak kos. Enggak kos dan ya masalahnya jaraknya itu kan sekitar 70 kilo, 1 jam perjalanan dari Mojokerto ke kantor DPRD.
Ya, cukup begitu. jauh juga ya Iya, sebetulnya ya. iya. Makanya itu saya itu bertanya-tanya, Pak Soleh kok masih bisa membagi waktu mengelola sawah, mengelola perkebunan, terus juga masih ngurusin rapat dan lain sebagainya, juga nggak langsung pulang sore itu masih ke sawah lagi, Pak Soleh. Iya, kadang-kadang kan waktunya kira-kadang kalau jam 4 jam 5 ya kita usahakan lah berkebun sambil refreshing gitu, Mbak. Refreshing, Iya. aduh, padat sekali loh Pak Soleh. Oke, ini kita kembali lagi ya Pak Soleh ya. Ini apakah ada roadmap pemanfaatan aset daerah dalam 5 tahun ke depan? Pemprov telah memulai penyusunan rencana jangka menengah terkait optimalisasi aset, namun implementasinya masih perlu dipercepat dan diperjelas. Komisi C mendorong agar roadmap tersebut mencakup identifikasi aset dan strategis, skema pemanfaatan, target pendapatan, dan peta risiko. Roadmap ini juga harus melibatkan stakeholder dari lintas sektor serta memastikan partisipasi publik dalam pengawasan. Gitu. Ini masih sudah ada roadmap-nya ya, sudah ada rencana lah ibaratnya untuk 5 tahun ke depan. Gitu. Tentu kalau ngomongin aset itu kan memang cukup bisa mendatangkan PAD yang lumayan ya Pak Soleh ya. Makanya perlu ada optimalisasi bagaimana aset ini tetap bisa berjalan, legalitasnya terurus, terus juga bisa bermanfaat. Tentunya ini yang utama ya, bermanfaat untuk masyarakat gitu ya. Oke, bagaimana ini mekanisme kerjasama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga? Kerjasama dapat dilakukan melalui berbagai skema seperti BGS, bangun, guna, serah, atau KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha, atau sewa jangka panjang. Namun Komisi C menekankan bahwa semua kerjasama harus berdasarkan studi kelayakan yang matang, perjanjian hukumnya yang jelas, serta analisis dampak sosial dan ekonomi. Selain itu, perlu pengawasan ketat agar tidak terjadi kerugian negara dan konflik kepentingan. Begitu Mbak menurut pendapat saya. Oke. Kalau untuk bagaimana nih perannya BUMD? Ini kan sudah BUMD itu kan di bawah naungannya Pemprov ya. Ini bagaimana peran BUMD dalam pemanfaatan aset strategis pemerintah provinsi, Pak Soleh? BUMD memiliki potensi besar sebagai pengelola aset strategis daerah, baik dalam bentuk kawasan industri, perhotelan, transportasi, hingga pertanian. Namun masih banyak BUMD yang belum maksimal kinerjanya, Mbak. Komisi C mendorong pembenahan manajemen BUMD, peningkatan profesionalisme, dan perluasan unit usaha agar bisa menjadi motor PAD Provinsi Jawa Timur, serta komisi juga mendesak agar BUMD lebih responsif terhadap peluang usaha berbasis aset daerah. Ya, berarti dikatakan BUMD masih belum optimal juga. Nah, betul. Itu kan kalau kita lihat BUMD itu kan gimana ya, badan usaha milik daerah yang kemudian diragati ibaratnya. Betul, ya. Pak Soleh ya, diragati sama pemerintah. Harusnya kinerjanya jauh lebih baik ya daripada swasta. Oke, ini apa nih tantangan utama dalam peningkatan PAD lintas sektor, Pak Soleh? Tantangannya adalah meliputi kurangnya integrasi antara UPD, rendahnya inovasi, penggalian potensi pendapatan, BUMD yang belum berkontribusi optimal, banyak potensi yang belum dimonetisasi karena belum memiliki kerangka kebijakan yang mendukung. Komisi C terus mendorong penguatan regulasi, inovasi fiskal, dan kemitraan lintas sektor untuk mengatasi hal-hal ini, Mbak.
Ya, baik. Pak Soleh, monggo 2 cangkir di depan ini tidak untuk dianggurin, Pak Oh Soleh. iya ya, Monggo siap. disekecaken. Nggih nggih. Pak permisi ya saya ini. Nggih, Iya nggih. ya. Ini Eh, isinya kopi bening, kopi ya. bening asal Blitar. Asal Ya. Ya, ini kopi bening ya kan. Iya. Hari ini kita temanya sehat ya, Pak Soleh ya. Alhamdulillah. Pak Soleh, karena Iya. kita ngobrolin hal yang soal kesehatan ya. Hmm. Pak Soleh ini kan kegiatannya cukup banyak, Nggih. dari mulai pertanian, terus kegiatan dewan, Hmm. belum ngurusin keluarga, betul? Betul. Nggih. Belum ngurusin keluarga. Ini bagaimana caranya Pak Soleh ini untuk meningkatkan biar tetap sehat, biar tetap aktif di usia yang sekarang ini, Pak Soleh? Saya Sabtu Minggu itu saya usahakan jalan santai atau bersepeda, Mbak. Jalan santai Iya, atau bersepeda. atau sepeda. Kan daerah saya kan di daerah pegunungan, jadi enak lihat tanaman yang hijau-hijau itu. Asri banget gitu ya, Iya, Pak asli Soleh? bang, iya. Sama keluarga juga? Iya, kadang-kadang sama keluarga sama anak gitu. Iya. Itu berarti family time ya, waktu untuk keluarga ya, hari Sabtu Minggu itu. Terus untuk konsumsinya, ini kan mungkin ada konsumsi yang makanan atau minuman yang mungkin dibatasi sama Pak Soleh biar tetap fit untuk menjalani hari. Kalau saya Mbak, kalau makanan itu sederhana saja, Sederhana seadanya. Kadang-kadang ya makan nasi jagung itu. Nasi jagung ini kan lebih sehat, Pak Soleh ya? Iya. Masalahnya apa? Kita tinggal bersyukur apa adanya gitu. Yang penting kita itu sehat gitu aja. Sehat. Iya. Yang penting utamanya itu ya. Nggih. Biar tetap bertahan. Kalau misalnya ini Pak Soleh ya, Siap. ini kan masih berjalan, belum ada 1 tahun ya? Ini, sudah 1 tahun ya. Sudah 1 tahun sebagai dewan. Nanti kalau misalnya ada pilihan lagi, kira-kira Pak Soleh bakal maju lagi nggak? Insya Allah selaginya dipilih oleh rakyat. Maju lagi. Insya Allah. Oke. Kalau memang dipilih oleh rakyat, yang Ya. kuasa adalah rakyat yang berhak memilih itu. Betul. Ini kalau kan ini beberapa waktu terakhir kan Pak Soleh cukup aktif nih di podcast gitu kan. Masyarakat cukup antusias nggak soal ini? Alah ternyata ini nih Pak Soleh yang dari dapil saya gitu. Antusias? Ya antusias Mbak. Kadang-kadang kita juga melaksanakan reses. Reses itu mengumpulkan sukses masyarakat itu Mbak. Bisa kita undang ke rumah atau ke hotel, kadang-kadang ke warung makan gitu. Warung makan? Iya, warung atau apa itu jadi kafe kayak istilah. Bersama gitu. Iya, undang gitu ya. Apa kemauan, aspirasi apa yang mau disampaikan kita tampung, nanti kita perjuangkan untuk dapat program-program itu Mbak. Tapi kalau reses itu kan 1 tahun cuma 3 kali ya, iya, Pak Soleh ya. Iya. Ini ada pertemuan sendiri nggak? Maksudnya kan kalau nunggu tiga kali dalam setahun cukup lama juga ya. Batas waktunya itu Pak Soleh juga kadang melaksanakan secara pribadi nggak? Iya Mbak, kadang-kadang kita itu cangkruan di warung-warung, kadang-kadang tim saya itu seperti di Terawas itu kalau ada waktu longgar kita ya mampir ke warungnya gitu Mbak, biar beliau itu senang gitu ya. Berarti cukup untuk memperbaiki perekonomian juga, untuk mendukung perekonomian juga ya. Pak Soleh, kita kembali lagi nih ngurusin aset. Aduh, berat banget nih pembahasan hari ini ya. Ini dari Komisi C sendiri ini bagaimana bentuk pengawasan dari komisinya Pak Soleh terhadap OPD dan pengelolaan aset dan PAD? Pengawasan melakukan melalui rapat kerja, kunjungan lapangan, permintaan laporan berskala, serta pembahasan LHP BPK. Komisi C juga melakukan penilaian kinerja berdasarkan capaian PAD, realisasi kerja sama aset, serta pemanfaatan aset strategis. Komisi juga terbuka untuk menerima laporan dari masyarakat
terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan aset daerah. Gitu ya. Iya. Jadi menerima aspirasi masyarakat Iya. juga soal penyalahgunaan aset gitu ya, Pak Iya, Soleh ya. iya, iya. Pak Soleh, selain misalnya Pak Soleh kemudian mengumpulkan ataupun mendukung usahanya masyarakat Iya. dengan mendatangi warung dan lain sebagainya seperti itu, apakah Pak Soleh juga membuka nih, misalnya tetangganya Pak Soleh ingin datang ke rumahnya Pak Soleh untuk mengungkapkan aspirasinya, apakah juga membuka pintu rumah lebar-lebar begitu Pak Soleh? Iya, ya sangat diperlukan juga Mbak itu. Masalahnya kita itu anggota DPR itu istilahnya gampangan. Apa keinginan masyarakat kita perjuangkan. Betul. Kita ini wakil masyarakat Mbak. Apa yang keinginan mereka, contoh seperti oh jalan ini rusak, oh ini musola ini rusak, oh madrasah itu rusak, kan aspirasinya kan saya tampung, nanti saya bahas di DPRD itu Mbak. Di DPRD, ya itu ya harapannya ya. Harapannya. Iya, harapannya bisa aspirasi masyarakat tidak hanya cuman cuman kayak keluhan doang, tapi juga diperjuangkan begitu ya Pak Soleh. Ini apakah Komisi C ini kan salah satunya tugasnya itu kan soal regulasi ya. Ini apakah Komisi C ini mendorong pembaruan regulasi terkait aset dan pendapatan daerah, Pak Soleh? Ya Mbak, Komisi C mendorong revisi Perda dan Pergub yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan saat ini. Regulasi baru diharapkan membuka ruang inovasi dalam pemanfaatan aset, mendorong partisipasi sektor swasta, dan mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Begitu. Keuangan daerah, oke. Tadi ngomongin soal teknologi, ini kemudian apa nih perannya teknologi dalam mendukung pengelolaan aset dan PAD, Pak Soleh? Teknologi sangat berperan penting sekali dalam sistem inventasi aset, analisis potensi PAD, pemantauan realisasi pendapatan, dan transaksi anggaran. Komisi C mendorong Pemprov Jawa Timur untuk mengembangkan dashboard digital aset dan pendapatan yang bisa diakses publik agar terjadi keterbukaan informasi dan mendorong akuntabilitas pengelolaan kekayaan daerah. Begitu. Ya, Mbak. Berarti transparansi melalui transparansi. Teknologi, Pak Betul. Soleh ya. Oke. Kemudian ini bagaimana nih strategi untuk melibatkan masyarakat? Ya tentu masyarakat harus dilibatkan dong. Betul. Meskipun itu programnya Pemprov dalam bentuk apapun, di bidang apapun, masyarakat harus tetap disertakan ya Pak Soleh ya. Ini bagaimana nih strategi untuk melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan aset daerah? Strateginya meliputi penyediaan skema pemanfaatan aset oleh koperasi, UMKM, dan BUMDes. Mengundang partisipasi publik dalam ngurus bank dan forum konsultasi. Menjalin kemitraan sosial dalam pengelolaan aset berbasis komunitas. Komisi C menilai bahwa keterlibatan masyarakat akan meningkatkan rasa memiliki dan memastikan manfaat ekonomi langsung bagi warga sekitar, begitu. Ya, seperti yang dijelaskan sama Pak Soleh ya. Tadi dikatakan bahwasanya Pak Soleh ini cukup terbuka untuk menampung aspirasi masyarakat dengan membentuk forum konsultasi juga ya, kayak mengundang mereka ke rumah, terus melakukan perkumpulan dan sebagainya seperti itu Pak Soleh ya. Oke, ini apa nih indikator keberhasilan pemanfaatan aset dan pendapatan lintas sektor menurut komisinya Pak Soleh? Indikatornya adalah keberhasilan meliputi peningkatan PAD secara signifikan dan berkelanjutan, bertambahnya aset produktif yang dikelola secara profesional, meningkatkan kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah, tersedianya data aset yang akurat, digital, dan transparan, adanya dampak sosial ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat atau lapangan kerja, usaha baru,
layanan publik lebih baik begitu. Lebih baik. Oke. Pak Soleh, kita harapkan juga yang namanya aset provinsi itu tidak hanya mendatangkan income untuk PAD provinsi, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat ya. Pak Soleh. Pak Soleh, mohon maaf ini kan kita sudah terbatas waktu ya. Kalau misalnya di episode selanjutnya saya mau bertanya nih bagaimana tips menjadi petani yang sukses, kira-kira Pak Soleh bisa membagi sama saya nggak? Insya Allah bisa. Bisa ya. Ya. Mungkin saja saya termasuk generasi petani milenial gitu, regenerasinya ya, Pak Soleh ya. Pak Soleh, terima kasih banyak sudah hadir. Sama-sama Mbak. Semoga apa yang disampaikan Pak Soleh bisa bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Dan tentunya membawa keberkahan untuk Provinsi Jatim. Amin. Matur suwun. Ya, baiklah pemirsa, itu tadi perbincangan kita bersama dengan beliau Bapak Soleh, merupakan anggota Komisi C DPRD Provinsi Jatim. Saya Eva Danika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.